kayak gitu. Nah di situ kakak saya langsung merinding, kakak saya nangis. Wah, berarti benar kamu ketemu Mbak Isa Al-Masih, kamu bertemu sama Tuhan. Luis kayak gitu. Akhirnya terus saya tanya, Mbak, jadi orang Kristen itu syaratnya piye toh? Syaratnya bagaimana tuh kalau jadi orang Kristen? Nah akhirnya kakak saya udah, kalau kamu sudah baik itu kan kamu sudah berdoa, kamu udah berdoa sama Isa Al-Masih, ya udah pasti nanti ada jalan keluar. Isa Al-Masih kasih jalan keluar. Nah waktu itu pas hari pertama saya datang ke gereja, ya teman-teman semua, saya datang hari pertama saya datang ke gereja. Di situ saya diajak kakak saya duduk paling belakang. Saya ingat karena saya duduk paling belakang. Tuhan, kita akan dengarkan bersama diskusi yang sangat menarik untuk kita semua, dan hal ini membuat atau menjadikan kita mengerti tentang Alkitab. Nah, tetapi kita juga memahami sedikit tentang pengajaran di agama-agama lain. Nah, seperti apa? Mari kita simak sampai selesai. Dilahirkan dan waktu itu sudah mendekati Maulud Nabi, ya Maulud Nabi Muhammad, ya. Dan disitulah nama saya menjadi Maulana, ya. Dan Maulana Agung. Agung itu kalau dibilang itu nama cowok orang Jawa, ya, makanya Maulana Agung Murdito. Itu nama dari Mur itu mamah saya, ya, dan Di itu ayah saya, dan To itu memang orang Jawa, jadi namanya Murdito. Waktu kecil saya mengikuti ayah dan ibu saya. Ayah saya bekerja sebagai pegawai negeri juga golongan 2, tapi dan ibu saya dia hanya ibu rumah tangga biasa. Dan saya ada 8 bersaudara dan nggak ada satu, dan saya anak nomor 5. Ya, jadi saya punya kakak nomor 1 perempuan, nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki, nomor 4 perempuan, dan nomor 5 saya, nomor 6 adik saya perempuan, dan nomor 7 adik saya perempuan. Sebenarnya ada 8, tapi yang pas adik saya persis yang sebelum perempuan itu sebenarnya ada laki-laki, tapi sudah almarhum, sudah meninggal waktu kecil, ya, waktu kecil. Waktu saya masih kecil dulu, saya belum tahu apa-apa, ya, karena saya masih kecil itu saya senang banget mendengarkan lagu-lagu Natal. Nah ini mungkin sudah menjadi apa ya, sudah sering ya kita dengar ada orang-orang yang senang banget mendengarkan lagu-lagu Natal, apalagi kalau lihat pohon Natal kayak gitu, ya. Jadi kayak pohon Natal tuh saya rasanya tuh pengen pegang tapi takut, karena waktu itu ada teman saya bilang, jangan pegang pohon Natal, nanti kamu jadi haram loh, kayak gitu, ya. Haram loh, megang pohon Natal itu haram, seperti itu. Nah di situ saya takut. Nah tapi waktu berjalannya waktu, saya waktu SD saya mulai sekolah kayak gitu, ya. Jadi di situ saya dari kecil saya tidak pernah diajarin sama ayah saya untuk ngaji, ya, untuk mengaji, untuk alif bata dan pokoknya itu saya tidak tahu. Tapi saya lihat-lihat dan saya menjadi pusing di situ. Jadi saya tuh paling rajin, ya, dulu tuh kalau kelas 2, saya mulai kelas 2, kelas 3 SD, itu saya rajin banget berpuasa. Ya, rajin banget berpuasa. Dan di situ saya rajin juga. Kadang kan dulu kan kalau masih sekolah kayak gitu kan ada kegiatan di sekolah yang kegiatan puasa, ya. Jadi kayak kegiatan bulan Ramadan seperti itu, saya harus tarawih bersama, saya harus gitu. Nah, tapi saat waktu membaca Al-Quran, wah di situ saya nangis. Saya nangis, ya Allah, saya nggak bisa baca, ya Allah, ya Allah, saya nggak bisa baca. Saya selalu bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya nggak bisa baca, ya Allah, tolong saya, ya Allah, saya bilang seperti itu. Nah di situ sampai berjalannya waktu, tapi saya tetap lakukan tetap sholat Jumat, tetap pokoknya saya mengikuti sama teman-teman saya juga, ya. Saya ajak teman-teman saya mengingatkan teman-teman, yuk sholat yuk, seperti ini yuk. Nah jadi kadang itu emang benar-benar itu berapi-api lah waktu itu kalau bahasanya sekarang kita ini berapi-api. Dan di situ mulai kelas 4, kelas 5, nah itu sudah mau mendekati ujian SD. Di situ kan kalau dulu saya harus syarat kelulusan di agama Islam harus membaca Al-Quran. Wudhu oke, ya, wudhu sama baca surat-suratnya oke semuanya. Sampai sholat pun ya itu oke. Sampai ada
kita ngucapin 2 kalimat syahadat pun oke ya waktu itu. Nah, waktu baca Al-Quran di situ saya tidak bisa karena tulisan Arab itu, dan saya itu sedih, saya sedih sampai saya itu dimarahin sama guru agama Islam saya. Saya dimarahin habis-habisan sampai ya dengan bahasa Jawa seperti ini ya. Kowe iki goblok ya. Apa kowe iki tak jadi pengikute kae sing dipampek. Nah, artinya apa? Kamu tuh bodoh ya. Apa kamu mau menjadi pengikutnya yang disalib? Nah, aku dulu nggak tahu dipantek itu apa, tapi ternyata pantek itu artinya disalib. Nah, di situ ternyata saya langsung saya tanya-tanya dipantek itu apa? Dipantek itu apa? Akhirnya saya cerita ini sama ada teman saya yang Kristen. Teman saya Kristen, aku tanya, di pantai itu apa? Di pantai itu disalib. Itu kan Tuhanku yang disalib. Langsung saya bilang, emang kalau jadi orang Kristen harus disalib? Harus dipantai? Ya enggak lah, buktinya aku nggak dipantai kayak gitu ya. Jadi teman saya waktu itu kita pembicaraan waktu kecil, jadi seperti itu. Nah di situ saya akhirnya diusir. Saya nggak menyelesaikan karena saya tidak bisa baca Al-Quran. Ya, saya diusir sama guru saya. Nah akhirnya ya udah, saya cuma nangis waktu itu, saya nangis dan itu ayah saya marah kayak gitu. Ayah saya tuh marahnya bukan marah sama itu, tapi marahnya sama saya. Saya dihajar habis-habisan sama ayah saya. Tapi di sini saya semakin saya orangnya kalau sudah saya nggak mengerti, tapi kalau dipaksa saya semakin nggak mengerti, seperti itu ya. Saya semakin nggak mengerti. Meskipun saya takut, saya berusaha untuk mengerti, tapi saya tetap tidak bisa mengerti. Nah, di situ saya mulai Nah, di situ saya sudah mulai kelas 6 SD, sudah menginjak SMP. Itu akhirnya saya ikut kakak saya karena saya melihat di keluarga saya, kakak yang nomor 1 ini Muslim, kakak nomor 2 Muslim, kakak nomor 3 saya Katolik, kakak nomor 4 ini Kristen. Nah, nomor 5 saya. Nah, waktu itu saya ikut kakak yang nomor 4 itu. Dan saya melihat kehidupannya ya waktu itu, kehidupannya sebagai orang Kristen, orang yang mengenal Isa Al-Masih. Kenapa orangnya damai banget ya? Kenapa aku berada di keluarga ini tuh kayaknya damai banget ya? Terus mereka itu kadang berdoanya itu nggak kayak berdoa pakai bahasa Arab kayak gitu ya, berdoanya bahasa Indonesia kayak gitu ya, kontekstual kayak gitu ya. Kalau bahasa sekarang yang saya tahu tuh kontekstual kayak gitu ya. Jadi bahasanya itu kayak nggak bahasa Alkitabiah, nggak juga kayak gitu ya, kayak bahasa Kristen nggak ya. Pasti ya yang saya dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Nah di situ saya kaget, kok di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Nah, waktu itu baru dijelasin sama kakak. Karena waktu itu saya sempat ikut kakak saya ya. Jadi dari kelas 6, saya lulus saya waktu itu dihitungan lulus. Karena hanya nilai agama saya yang rendah, tapi tetap saya dihitungkan lulus. Dan waktu itu saya sempat berada sama kakak saya, ikut kakak saya. Dan di situ, disitulah saya titik temu. Saya menemukan kasih Isa, kasih Kristus itu ada di keluarga kakak saya. Ya, kakak saya yang nomor 4. Dan saya mendengarkan cerita kesaksiannya dari kakak saya. Jadi sebelum kakak saya itu menjadi seorang Kristen, menjadi murtadin, ya, bahasanya sekarang bahasa kerennya murtadin. Jadi dulu itu ternyata kakak saya itu juga punya pengalaman. Dia cerita, kalau kamu jadi Kristen, kamu hati-hati, jangan sampai ketahuan ayah, kayak gitu. Karena pengalaman saya dulu waktu saya mau jadi Kristen, kakak itu, ayah tahu saya ke gereja, ayah tahu saya itu ikut doa ke gereja. Nah, di situ saya diusir sama ayah saya. Saya dibilang, kalau kamu mau makan, minta sama Yesusmu, jangan minta sama ayahmu. Ini bukan ayahmu lagi. Dia bilang seperti itu. Sampai akhirnya saya semakin tegang dong ya. Saya semakin tegang karena waktu itu saya masih kecil dan saya waktu itu ini antara saya mau tetap pengen masuk ke Kristen atau enggak ya. Kalau akhirnya
kakak saya kasih peneguhan, ya udah kalau kamu itu kamu berdoa sama Isa Al-Masih dulu kayak gitu ya. Jadi waktu saya berdoa, ini ceritanya waktu saya berdoa ya teman-teman semuanya yang ada di channel ini ya, waktu saya berdoa saya berdoanya gini, ya Tuhan, Tuhannya orang Kristen, boleh nggak saya menjadi pengikutmu? Dan waktu itu saya cuma berdoa polos seperti itu. Dan ketika saya berdoa polos seperti itu, tiba-tiba kan waktu itu saya tidur kan, karena itu udah menjelang malam. Dan di situ saya tiba-tiba mimpi. Mimpi itu saya melihat muka bercahaya, rambutnya itu panjang, terus tuh pakai jubah, terus pakai tongkat. Di situ tuh saya melihat cahayanya itu damai sejahtera banget kayak gitu. Dan di situ tuh ngatung kayak tongkat, tongke kayak gini, diacungkan kayak gitu tongkatnya. Dia bilang ikutlah aku, terus saya pegang itu tuh, terus saya tuh kayak terbang kayak gitu. Dan saya langsung terbangun. Terus paginya saya cerita sama kakak saya bilang, mbak, apa? Oh tadi malam saya mimpi ya? Mimpi apa? Ya tadi malam tuh saya mimpi ketemu itu loh, rambutnya panjang, terus muka itu bercahaya, terus pakai jubah, terus dia tuh pakai tongkatnya itu ditongke, kasih ke saya, terus saya pegangan tongkat itu, terus saya bawa naik kayak gitu. Nah di situ kakak saya langsung merinding, kakak saya nangis. Wah berarti bener kamu ketemu Mbak Isa Al-Masih, kamu bertemu sama Tuhan. Wes kayak gitu. Akhirnya terus saya tanya, Mbak, kalau jadi orang Kristen itu syaratnya piye toh? Syaratnya bagaimana tuh kalau jadi orang Kristen? Nah akhirnya kakak saya udah, kalau kamu sudah baik itu kan kamu sudah berdoa, kamu udah berdoa sama Isa Al-Masih. Ya udah, pasti nanti ada jalan keluar. Isa Al-Masih kasih jalan keluar. Nah waktu itu pas hari pertama saya datang ke gereja, ya teman-teman semua, hari pertama saya datang ke gereja. Di situ saya diajak kakak saya duduk paling belakang. Saya ingat banget saya duduk paling belakang. Saya duduk paling belakang. Nah di situ waktu itu kakak saya duduk di dekat saya. Dan waktu itu kan tiba-tiba itu ada pendeta itu di mimbar, dia bilang, saya mau mendoakan siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Terus saya itu disuruh angkat tangan sama kakak saya, tapi saya itu malu-malu. Kayak gitu aja saya angkat tangan. Tapi karena waktu itu kan banyak orang, jadi kan kayak ramai banget kayak gitu. Akhirnya kakak saya bilang, udah di sini aja, yang penting Tuhan nanti hadir di sini. Bener. Waktu itu kan saya angkat tangan kayak gitu, tiba-tiba itu kayak gemeter kayak gitu ya. Tangan saya itu gemetar, terus tuh badan dari ujung ujung kepala saya sampai ujung kaki itu tuh kayak ada daya tegangan tuh tinggi banget tuh, kayak nyetrum kayak gitu loh. Tapi tuh saya tuh, orang kalau kesetrum itu kan pasti sakit, tapi enggak, itu tuh kesetrumnya tuh kayak langsung, hatiku tuh kayak damai, kayak aku tuh kayak ada sesuatu yang baru yang ditaruh di dalam hati saya. Dan di situ saya akhirnya nangis. Saya ingat lagunya, ku telah mati dan tinggalkan darah hidupku yang lama. Nah itu di situ itu lagu itu, wah di situ saya merasakan emang benar-benar itu tuh Isa Al-Masih tuh lawat saya, Tuhan Yesus tuh lawat saya di situ. Dan di situ akhirnya saya pulang nih ke gereja, saya cuma diem aja, kayak itu saya ngerasain sesuatu yang beda. Ya saya ngerasain kayak tenang, kayak damai, pikirannya nggak kemerungsung atau pikirannya nggak kacau. Dulu tuh saya masih kecil, tapi pikirannya kacau ya, karena saya itu juga maksudnya waktu itu pikiran yang menjadi pikiran kacau itu karena saya itu kok nilai agama Islam saya itu kok rendah kayak gitu ya. Nah di situ tuh saya orangnya berpikir banget seperti itu. Nah di situ ketika saya sudah pulang dan waktu itu berjalannya waktu, saya pulang ke Semarang dan waktu itu saya menyatakan bahwa diriku ini udah Kristen kayak gitu ya, udah Kristen tapi belum dibaptis gitu. Nah waktu itu akhirnya saya daftar sekolah, saya nggak jadi daftar sekolah di kakak saya, SMP di kakak saya. Akhirnya saya daftar SMP di Semarang ya, di SMP ya, pokoknya di SMP di Semarang. Dan di situ akhirnya saya diterima di SMP situ. Nah saya setiap Sabtu itu saya pulang, karena antara Semarang mau ke Boja itu ya waktu dulu tuh lumayan deket.
Jadi kalau naik bis aja saya ingat dulu cuma 500 perak kayak gitu ya. Jadi saya kalau hari Sabtu gitu saya datang ke rumah kakak saya, terus saya diajak minggunya itu diajak sekolah minggu. Ya, diajak sekolah minggu, saya diajarin nyanyi, pokoknya diajarin itu sampai akhirnya lama kelamaan saya menjadi betah, dan waktu itu ada baptisan ya. Ada baptisan yang pertama, dan dari situ saya sama keponakan saya, anak kakak saya itu yang cowok, itu kita sama-sama dibaptis. Dan waktu itu yang mencarikan nama baptis saya itu adalah kakak saya, dan itu emang benar-benar dengan doa ya. Ketika kakak saya berdoa, jadi dia itu nggak bisa tidur karena besok dibaptis, tapi belum, kan kalau dari gereja-gereja itu kan pasti harus ada nama baptis gitu. Dia sampai berdoa, sampai bergumul, nama baptisnya apa ya, nama baptisnya apa ya. Tiba-tiba dia dikasih sama Tuhan, adikmu itu dikasih nama baptis Kaleb, kalau anakmu dikasih nama baptis Yosua. Jadi Yosua dan Kaleb yang mengintai, yang ada berat, yang bisa memasuki tanah Kanaan. Nah di situ kakak saya dapat, akhirnya saya dibaptis Kaleb ya, dibaptis Kaleb, dan adik saya dibaptis Yosua. Dan besoknya tuh saya waktu mau baptis tuh saya udah deg-degan banget udah rasanya itu udah keringet dingin, udah keringet dingin, udah perutnya mules ya, pokoknya macam-macam deh itu. Udah di situ itu ayah saya nggak tahu ya, ayah saya sama sekali nggak tahu. Pokoknya tahunya saya datang ke rumah kakak saya itu cuma liburan hari Sabtu Minggu sore saya harus pulang ke Semarang lagi. Nah di situ ternyata lama kelamaan saya dibaptis ya. Saya dibaptis di situ. Saya sempat, jadi waktu itu saya diikutkan katekisasi waktu itu ya. Jadi belajar tentang baptisan, belajar tentang sesudah baptis itu apa yang dialami, kayak gini. Saya mengikuti, dan waktu itu sudah dibaptis. Ketika saya sudah dibaptis, dan saya cuma bilang, kok nggak ada rasanya apa-apa ya, kayak gitu ya. Rasanya tuh biasa aja. Tapi yang saya rasakan itu waktu pertama kali saya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saya ngerasain sesuatu sampai nyetrum. Tapi waktu dibaptis itu kayaknya nggak ngerasain apa-apa. Ya kayak biasa aja. Tapi di situ tiba-tiba itu ada yang ngomong ya. Saya nggak tahu siapa yang ngomong, tiba-tiba ngomongnya tuh seperti ini. Berarti kamu siap menghadapi tantangan ya, kayak gitu. Akhirnya saya bilang seperti ini, loh maksudnya apa ya siap menghadapi tantangan? Saya tanya sama kakak saya, ada yang ngomong ya, kok katanya siap menghadapi tantangan, itu maksudnya apa ya Mbak? Akhirnya kakak saya bilang, iya kalau sesudah baptis itu pasti tantangannya itu ya agak besar, kayak gitu ya, agak besar ya, sesuai dengan porsimu lah, porsi kehidupanmu bagaimana. Nah bener ya. Ternyata tantangan yang saya hadapi teman-teman ya, yang ada di channel ini, tantangan yang saya hadapi yaitu di sekolah saya. Dan di sekolah saya waktu itu di SMP, saya tiba-tiba itu saya memberanikan diri bilang sama kepala sekolah saya, bilang sama guru agama Islam saya ya, waktu kelas 1 SMP juga ya. Saya mengatakan bahwa saya sekarang udah menjadi Kristen. Nah itu jadi kayak ada satu dorongan yang membuat saya itu ngomong sampai mereka sampai kaget semua, sampai dibilang Edan, sampai saya dibilang ini anak nggak waras nih, sampai dibilang seperti itu, karena mereka pada nggak setuju. Sampai akhirnya saya tetap nekat, saya mengikuti pelajaran agama Kristen waktu itu kelas 1 SMP, saya ingat pelajaran agama Kristen. Dan di situ saya mengikuti itu, kayaknya sudah semester berapa, sudah mau kenaikan kelas. Di situ saya dapat serangannya dari guru saya sampai saya kalau lewat saya dibilang kafir kayak gitu, dibilang kayak gitu lah, pokoknya banyak lah. Tapi di situ tuh saya tuh biasa kalau saya dikata-katain kayak gitu, saya itu tuh biasa ambil batu, saya lempar batu kayak gitu. Tapi ini enggak, kok saya dikata-katain kayak gitu, saya cuma bilang udahlah nggak apa-apa, kayak gitu aja. Udahlah nggak apa-apa, aku percaya kok Tuhan Yesus sama saya, kayak gitu ya. Jadi di situ saya sudah SMP itu saya sudah mengikuti agama Kristen,
dan saya sudah itu. Dan ini tantangan yang pertama itu di sekolahan ya, tantangan yang pertama sudah ya sama dijalani ya, dijalani tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua ini di keluarga. Nah waktu itu saya ingat banget, saya bilang, Tuhan, kok aku pengen punya Alkitab ya, aku rak duwe Alkitab, aku nggak punya Alkitab. Akhirnya saya ngumpulin uang dari 100, dari 200, kalau dikasih uang saku sama orang tua, kayak gitu saya kumpulin. Saya melihat itu waktu di jalan-jalan di Gramedia, waktu itu tahun berapa saya lupa, waktu itu saya ingat, itu saya sudah kelas 2 SMP, dan di situ saya melihat ada Alkitab harganya 29.500, Alkitab kecil ya, Alkitab kecil. Nah di situ, dan Alkitabnya sekarang masih ada. Nah ini Alkitab saya teman-teman. Ini Alkitab waktu saya mengenal Isa yang pertama kali. Nah ini saya buka dari kantongnya. Ini kantongnya itu udah beberapa generasi nih ya. Tapi Alkitabnya masih, nah ini masih utuh ini Alkitabnya ini ya. Ini Alkitab yang dulu saya beli harganya 29.500. Ini Alkitabnya ya. Ini udah modelnya udah kayak gini. Ini udah berapa tahun sejak saya kelas 2 SMP nih ya, sejak kelas saya 2 SMP ya. Ini banyak pembatas-pembatasnya ya, banyak coretan-coretannya. Ini sudah rusak ya, tapi saya masih masih buat kenang-kenangan saya. Bahkan ada yang minta, saya nggak kasih ya. Jadi ini Alkitab. Nah waktu itu, waktu saya pegang Alkitab, saya beli Alkitab, saya di situ saya ingat banget. Saya bilang, saya mikirnya gini, Alkitab ini saya taruh di mana nanti? Kalau di rumah ketahuan ayah saya bilang seperti itu. Akhirnya waktu itu Alkitab saya kasih di tas saya, di tas sekolah saya, dan tidak pernah saya keluarkan. Dan kalau saya mau berangkat sekolah kayak gitu ya, saya itu di sekolahan saya berangkat lebih awal. Akhirnya saya baca Alkitab kayak gini. Terus nanti pas istirahat, saya daripada jajan, saya baca Alkitab. Jadi saya baca Alkitab terus, baca Alkitab sampai akhirnya saya diajak teman. Jadi tetangga di rumah saya itu ya orang Kristen. Itu udah tahu kalau saya itu orang Kristen, kayak saya itu kayak baru bertobat baru kayak gitu. Dia tanya, kan dulu nama saya Maulana tapi panggilnya Maulana. Maulana kayak gitu. Apa? Oh aku kemarin aku lihat kamu di itu toh, di gereja di daerah Kedung Mundu kayak gitu. Karena waktu itu saya sempat ke gereja namanya GPDI ya. Di GPDI waktu itu saya sempat kayak gereja jalan-jalan. Saya sempat di situ, ternyata dia lihat langsung, emang kamu Kristen ya? Langsung, wah ini bisa bahaya ini, nanti bisa dilapor ke ayah saya udah takut nih. Akhirnya saya bisik-bisik, aku ngobrol sama dia, namanya Yosef ya, dan orangnya sekarang saya masih jadi teman juga ya. Itu saya ngobrol sama dia, ya saya baru itu kok kelas 1 SMP, saya baru mengenal Tuhan Yesus. Itu kan saya cerita sama dia, akhirnya saya jadi bergaul sama dia, saya jadi akrab sama dia, bahkan saya sahabatan sama dia. Dan saya ingat, iya saya punya Alkitab nih, Alkitabnya aku titipkan ke dia aja deh. Akhirnya Alkitab ini saya titipkan ke Yosef itu. Aku bisa nggak titip Alkitab ini? Kamu tahu toh, kalau ayah saya kan masih Muslim, ayah saya masih Islam. Dan nanti kalau ketahuan ini kan, nanti kalau dibakar kan sayang. Kan ini kan aku hasil ngumpulkan uang sampai berapa itu tuh saya nggak jajan. Akhirnya Yosef, kasihan kan temanku itu, oh yaudah, akhirnya Alkitab ini ada di rumahnya. Jadi kalau aku diajak itu biasanya kan waktu itu sudah ngikutin acara-acara youth itu kan, karena gerejanya dia ternyata tuh beda blok sama rumah kita, tapi bloknya agak jauh kayak gitu. Nah jadi kita di blok JJ, gereja kita di blok R kayak gitu ya. Jadi akhirnya kalau pas hari Sabtu kayak gitu kan, Sabtu diajak sama si temanku ini namanya Yosef nih, sahabatku ini namanya Yosef. Dia bilang, ayo Lura kayak gitu, ikut ya. Kemana? Ke gereja. Ngapain? Udah acara langsung. Terus aku bilangin be ayahku piye,
Ya udah kamu bilang aja kalau mau main ke rumah teman. Akhirnya saya bilang, saya udah mandi cepet-cepet, saya pakai celana panjang. Terus untung ayah saya tuh nggak curiga. Terus dia itu bilang, gue mau kemana? Apa Nendi kayak gitu ya, mau kemana? Eh, mau ke rumah temen. Ya wis, tono hati-hati ya. Malah dikasih duit kayak gitu kan. Malah dikasih duit sama ayah saya. Nah di situ akhirnya itu yang pertama kali saya datang ke gereja bersama sahabat saya itu, saya diajari, wah ternyata saya merasakan nyaman juga di situ karena ada sama orang-orang yang seiman kan, maksudnya orang-orang Kristen di situ. Nah di situ akhirnya saya banyak teman di situ, banyak teman saya rajin sampai saya itu setiap doa malam saya ikut. Jadi hari Selasa, hari Rabu, aku ingat banget hari Selasa, hari Rabu, hari Sabtu, hari Minggu. Ya, jadi saya tuh rajin banget di situ. Kadang sahabat saya nggak berangkat, saya berangkat sendiri, saya jalan kaki, kayak gitu kan. Wah, di situ saya mulai apa ya, mulai bertumbuh. Tapi saya menjadi orang Kristen yang tersembunyi. Jadi ketika saya pulang dari gereja, saya yang setahu ayah saya pulang dari rumah teman saya, kayak gitu. Nah, suatu saat ya itu seiring berjalannya waktu, dan di situ akhirnya mama saya tahu kayak gitu ya. Dan mama saya tahu bilang seperti ini, saya dipanggil kan sama mama. Aku tahu kamu pergi ke mama, kayak gitu kan. Mama saya cuma bilang karena mama saya kan orang Solo ya, jadi itu lembut kalau ngomong ya tapi pakai bahasa Jawa kayak gitu ya. Saya tahu kamu pergi ke mana, tapi ya ingat aja pokoknya jangan sampai ketahuan ayahmu kayak gitu ya, karena kalau ketahuan ayahmu ya udah itu kiamat buat kamu kayak gitu. Wah, saya udah deg-degan kan, waduh gimana. Terus akhirnya saya tetap jalani, saya tetap melakukan itu sampai kadang saya bilang mau kemana, ayah saya lupa kan, aku kan sekarang setiap itu aku main ke rumah temanku, ya wes karena hati-hati gitu. Ayah saya bilang kayak gitu. Dan suatu saat kayak gitu, jadi ceritanya itu waktu hari Natal tiba-tiba waktu itu kan saya dari SMP kelas 2 itu sampai SMA kelas 2 itu saya itu seiring berjalan waktu saya itu kayak saya nggak menyadari kalau saya itu semakin bertumbuh. Saya bisa gitar, saya bisa mimpin pujian, saya bisa singer, saya bisa main keyboard, ya saya bisa ngajar di sekolah minggu, saya bisa menyampaikan sharing ya, tapi bukan kayak firman nggak, tapi sharing kayak gitu ya, satu ayat saya bisa. Jadi saya nggak sadar kayak gitu kan. Terus tiba-tiba waktu kelas 2 SMA itu tiba-tiba pas ada rapat Natal langsung dibilang kan, waktu itu kan kalau di gereja nama saya itu panggil kadang Kaleb, kadang Maulana ya, kayak gitu. Akhirnya bapak pendeta saya itu dia bilang seperti ini, ya udah Lana aja yang WL, yang worship leader di Natal. Wah, langsung saya kaget kan, tapi gimana? Langsung teman-teman saya, nggak boleh ditolak ya. Ini tuh berkat buat kamu. Lagi kan kamu kan petobat baru, ini kamu saatnya buktikan. Nah di situ tuh saya udah deg-degan ini ya teman-teman. Saya udah deg-degan, saya udah gimana ya. Ya pokoknya saya nggak bisa tidur sampai akhirnya saya doa. Doanya saya gini, Tuhan, nggak bener saya itu nanti WL kayak gitu kan. Kalau emang bener, Tuhan berikan aku kemampuan dong. Tahu yang terjadi, saya itu tiba-tiba saya dimampukan. Saya dimampukan untuk mengatakan iya kayak gitu. Nah waktu itu saya katakan iya, dan akhirnya saya latihan ya seperti biasa. Saya mengelabui ayah saya dengan alasan saya itu pergi ke rumah teman saya, padahal saya ke gereja, saya latihan buat Natal, kadang saya ibadah. Nah waktu itu Natal telah tiba, yaitu bulan Desember, dan waktu itu ayah saya itu dari pegawai negeri, dari dinas peternakan dimutasi ke kelurahan ya, dari dinas peternakan golongan 2 dimutasi ke kelurahan, jadi staf kelurahan di tempat tinggal saya waktu itu. Nah sebagai petugas kelurahan, jadi setiap malam itu seorang ayah saya yang petugas kelurahan, staf kelurahan, dia harus keliling dong
setiap blok ya, dari blok A sampai blok Z sampai blok JJ kayak gitu ya. Di situ keliling-keliling, dan waktu itu saya nggak tahu kalau ayah saya keliling, dan di situ saya bilang, saya angkat tangan, pokoknya di situ tuh ada sukacita Tuhan yang luar biasa, hadirat Tuhan itu luar biasa. Saya lompat-lompat, waktu itu saya ingat banget lagunya yang saya ingat, hanyalah Ustaz Tuhan Maha Besar. Nah, itu tuh saya lompat-lompat kayak gitu. Wah, dan ternyata itu saya nggak tahu, ternyata ayah saya itu lihat dari jauh gitu. Jadi ceritanya ayah saya lihat dari jauh, dia kan waktu itu dia keliling, itu kok acara rame-rame apa? Oh, acara Natal. Terus dia lihat, itu kok kayak anak saya, kayak gitu kan. Tapi ayah saya ternyata masih punya etika, masih punya masih punya attitude ya, untuk dia nggak menarik saya dari panggung terus saya diseret pulang. Enggak, bukan ya. Tapi ternyata Roh Kudus itu di situ sebenarnya udah mulai bekerja. Ya, Roh Kudus itu, Tuhan itu udah mulai bekerja dalam hidup saya. Saya tapi sudah udah dongkol, udah gonduk, udah kayak gitu ya. Ya, orang Jawa bilang gonduk ya, udah dongkol. Kayak mungkin dia bilang dalam hati ayah saya, mungkin dia bilang seperti ini, selama ini berarti saya dibohongin kayak gitu ya. Dan waktu itu saya nggak tahu, tiba-tiba habis WL dan saya kecapean, saya makan, habis makan itu saya mau makan, tiba-tiba adik saya ngabarin, dia bilang, mas apa guys, kayak gitu, artinya tuh hati-hati ya kamu, kayak gitu. Wah, kenapa? Iya, hati-hati loh, Bapak udah lihat semuanya, tadi kamu tuh nyanyi di sini, Bapak udah lihat. Wah, saya langsung nggak bisa makan, saudara-saudara semua, saya nggak bisa makan. Tulang saya itu langsung kayak saya tuh kayak lemes, rasanya itu kayak udah mendingan saya mati aja deh ya, daripada saya mati dibunuh ayah saya. Wah, saya tuh deg-degan banget. Waduh, ini gimana ini? Terus adik saya bilang, besok Mas Lana, karena mas saya panggilannya Lana, Mas Lana harus menghadap Bapak besok. Bapak udah tunggu. Saya nggak berani pulang. Dan saya tidur di rumahnya Yosef. Dan di situ pun saya nggak bisa tidur. Saya cuma berdoa. Tuhan, gimana ini Tuhan? Tuhan gimana? Saya tuh kayak rasa mau pergi. Saya rasa mau itu. Tapi begitu sudah menjelang pagi kayak gitu, saya nggak bisa tidur. Roh Kudus tuh kasih kekuatan, teman-teman. Isa Al-Masih itu hanya orang Kristen itu kasih kekuatan saya. Ya, kasih kekuatan saya. Aku bilang cuma seperti ini. Tiba-tiba dikasih di Filipi 2 ayat 10. Maaf nih, sebentar saya itu kan ya. Jadi saya ada satu ayat itu yang sampai sekarang itu terngiang-ngiang. Nah, bunyinya seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bayangin saya mendapat ayat seperti itu. Saya bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berarti kalau saya masih hidup, berarti saya untuk Kristus dong. Berarti kalau saya mati, berarti saya itu beruntung. Wah, yang matinya ini kan yang saya membuat saya tambah deg-degan ya. Nah, di situ saya langsung tapi saya percaya Roh Kudus kasih kekuatan saya. Wah, di situ kan saya sudah bahasa roh ya. Di situ kan saya sudah dibaptis Roh Kudus juga. Saya bahasa roh karena saya pernah dikasih tahu sama Bapak Pendeta saya, dia bilang bahwa bahasa roh itu yang membangkitkan kekuatan kamu. Kayak gitu, saya bahasa roh terus. Dan waktu itu saya datang ke rumah dan ayah saya itu udah nunggu di depan. Itu ada asbak ya, mungkin teman-teman tahu asbak itu yang tempat untuk abu rokok itu, karena ayah saya itu perokok juga. Itu asbak tuh besar banget, dan di situ tuh asbaknya itu dari beling, dari kaca. Nah, itu tuh saya berpikirannya gini, wah bisa ini asbak ini dilempar ke kepala saya, karena kan ayah saya pernah bilang, kalau ada satu aja anak saya yang keluar yang menjadi pengikut Yesus, ya intinya mau dibunuh kayak gitu ya. Dia nggak akan memandang, dia hukum pun akan dijalani. Wah, di situ saya udah deg-degan loh. Dan di situ saya cuma berdoa, Roh Kudus mampukan saya.
Roh Kudus mampukan saya pegang Filipi 1 ayat 21 tadi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya bahasa roh terus. Dan tiba-tiba yang terjadi apa? Teman-teman, waktu itu saya didudukkan, nah kamu duduk situ, duduk sini, sama matanya merah, waduh, aku udah takut. Saya udah takut banget itu. Ternyata papa saya nangis seperti ini, cuma bilang seperti ini, kok kamu nggak ngomong kalau selama ini kamu itu menjadi pengikutnya Nabi Isa alaihissalam? Kok kamu nggak ngomong kalau selama ini kamu itu menjadi muridnya Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus? Saya bilang seperti itu. Kalau kamu ngomong, kamu nggak bohong, kamu ngomong apa adanya, pasti saya akan kasih izin kamu. Saya pegang dada, saya langsung detuk, kayak saya sudah merasa plong kayak gitu kan. Terus ayah saya bilang, ya sekarang kalau kamu menjadi pengikut Isa Al-Masih, kalau kamu mau menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, ya kamu ditekuni sungguh-sungguh, kamu didalami sungguh-sungguh, benar-benar kamu didalami. Itu pesan ayah saya, dan ayah saya nangis. Dan waktu itu ayah saya peluk saya. Dan saya nangis, dan ayah kita sama-sama nangis. Dan ternyata pemutar balik keadaan, teman-teman ya. Ternyata Roh Kudus tuh, ini loh keren banget itu, Roh Kudus tuh keren banget. Yang saya pikir saya akan mati, dan saya dapat ayatnya itu tuh ternyata saya juga kayak di prank juga ya, sama ayat ini. Wah saya akan mati, tapi ternyata enggak. Ternyata cara kerja Roh Kudus itu berkata rapi, dan memang benar. Dan di situ ayah saya akhirnya mengizinkan saya, dan saat itu saya itu kayak yang saya katakan tadi sama Pak Kastim, bahwa saya itu kayak berenang di lautan lepas, di lautan luas sekali ya. Dan di situ wah sampai goyang ya, sampai itu. Dan di situ tuh saya merasa lega, saya merasa plong di situ. Dan saya akhirnya bisa melayani Tuhan itu tuh kayak setiap minggu, setiap itu saya rajin. Dan di situ ayah saya melihat. Dan waktu itu saya sempat sakit nih teman-teman. Sempat sakit, dan waktu itu saya didoakan sama teman-teman gereja datang ke rumah. Dan saya didoakan sama teman-teman gereja. Dan di situ tuh saya udah mulai takut lagi. Kayak takutnya gini kan, ayah saya bilang, ya kalau kamu memang jadi Kristen ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu mencolok kayak gitu ya. Jangan terlalu kelihatan banget. Maksudnya kalau kamu memang Kristen ya Kristen, yang benar-benar kamu menyatakan kamu Kristen, kamu murid Kristus, itu ketika kamu itu memang benar-benar kamu tuh diam, tapi itu kamu melayani Tuhan Yesus Kristus. Ayah saya bilang seperti itu. Dan waktu itu saya ditegur kan sama ayah saya, karena waktu itu mereka kan datang ke rumah terus didoakan. Dan di waktu itu kan cara doanya kan sampai nyanyi-nyanyi, sampai teriak-teriak kayak gitu. Nah di situ ternyata tetangga-tetangga saya kan, ayah saya nggak enak sama tetangga-tetangga saya. Nah waktu itu sudah sembuh, ternyata ayah saya sakit. Ayah saya tuh sakitnya gini, lucu sekali. Jadi cerita ayah saya sakit itu, jadi tuh dia itu kayak mulutnya kemasukan nyamuk, terus dia nggak bisa ngomong. Sampai beberapa hari itu tuh kurus. Sampai ayah saya tuh nggak bisa ngomong. Kita tuh sampai sempat bingung. Wah ini gimana ya? Saya sampai sempat bingung. Dan akhirnya kakak saya yang nomor 4 itu, yang Kristen, yang saya pernah dibawa ke gereja sama dia. Dan di situ tuh mereka datang. Nah kakak ipar saya itu kan bukan pendeta ya. Kakak ipar saya sama kakak saya bilang, Pak, Bapak kalau saya doakan dalam nama Isa Al-Masih mau nggak? Kayak gitu kan. Terus akhirnya ayah saya kan mungkin karena dia udah ngerasain kesakitan ya, akhirnya ayah saya mau kayak gitu kan, mau didoakan sama kakak ipar saya yang cowok itu, sama kakak saya yang cewek, dan saya ikut berdoa.
Dan yang terjadi apa? Mujizat terjadi, teman-teman. Tiba-tiba ayah saya bisa berbicara. Bayangin, itu wah, itu sesuatu yang wow ya, sesuatu yang apa ya, wah itu saya, wah emang bener ya, ini mujizat Tuhan itu sudah mulai terjadi di dalam keluarga saya. Dan di situ ayah saya bisa ngomong, bisa berbicara. Nah, sudah kan ayah saya sudah sembuh, dan saya semakin mantap itu, saya semakin mantap, saya semakin melayani Tuhan itu semakin, wah pokoknya luar biasa. Dan di situ tiba-tiba saya diingatkan, saya percaya ini Roh Kudus. Masa kamu aja yang bisa memasuki kerajaan surga, sedangkan orang tuamu belum masuk ke dalam kerajaan surga. Tiba-tiba saya tantang Tuhannya orang Kristen. Saya bilang, Tuhan, kalau memang benar, ya, saya berdoa dan berpuasa dalam waktu 3 bulan ini, dan itu saya sudah kelas 3 SMA, ya. Kelas 3 SMA. Dalam waktu 3 bulan ini, saya berdoa puasa, dan ayah, ibu, dan adik-adik saya, mereka mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan menjadi hamba-Mu, saya akan menjadi murid-Mu, saya akan menjadi hamba-Mu untuk melayani Engkau lebih lagi. Yang artinya saya menjadi pendeta. Yang terjadi apa? Saya berdoa puasa, tiba-tiba ini tantangan yang itu, betul, tantangannya itu, jadi saya ternyata nggak lulus di SMA. Bayangin itu, wah rasanya tuh udah campur aduk, yang wah kok saya nggak lulus ya, saya tuh sampai stres sendiri. Sampai akhirnya saya waktu itu hari Minggu tuh dijadwal WL, jadwal worship leader. Saya bilang seperti ini, berat hati saya melayani Tuhan, aku nggak lulus percuma. Saya bilang seperti itu. Terus saya tuh sebenarnya saya sudah nggak mau. Tapi di situ ternyata tuh Tuhan itu kayak, kamu masuk kamar, kamu tutup pintu, kamu berdoa, kamu berlutut. Udah, aku ikutin. Saya ikutin, meskipun saya ada rasa gondok ya, rasa dongkol kayak. Terus saya berlutut, dan di situ saya nangis. Di situ tuh kayak Tuhan tuh kasih damai sejahtera lebih lagi. Aku cuma mau mengingatkan kamu, menjadi pendeta, ya, menjadi pendeta itu bukan masalah kamu tuh harus lulus di SMA. Kamu bisa aja kamu menjadi pendeta. Yang penting kamu ada sekolah Alkitab. Pasti sekolah Alkitab akan terima kamu apa adanya. Kalau kamu ngomong apa adanya. Di situ saya merasa damai sejahtera. Wah, di situ kan saya berdoa. Besoknya kan saya WL. Saya sudah pulih. Saya sudah itu. Wah, saya WL, saya semangat. Waktu itu saya ingat perjamuan kudus. Saya ingat sekali. Dan saya tidak ada skenario ya. Dan saya tidak ada punya pemikiran bahwa karena waktu dengan saya tidak lulus itu, saya menjadi lupa dalam waktu 3 bulan itu doa puasa. Saya sampai sempat bilang, terserah orang tua saya mau kenal Yesus atau enggak, kayak gitu. Tapi yang terjadi apa? Waktu saya WL worship leader, tiba-tiba saya melihat ada rombongan datang ke gereja. Itu siapa? Ternyata ayah saya dan ibu saya, mama saya dan ayah saya, dan kedua adik saya, mereka datang. Dan mereka di situ sama-sama mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waduh, di situ tuh saya hadiah yang luar biasa sekali. Dan di situ tuh saya sampai lupa kalau saya itu nggak lulus. Tapi waktu itu saya tetap bersukacita ya, karena melihat ayah saya dan keluarga saya itu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sampai akhirnya saya lulus, saya masuk di sekolah Alkitab, saya daftar karena saya harus menepati dong nasar saya di hadapan Tuhan. Kalau mereka itu saya menjadi hamba Tuhan, dan akhirnya saya diterima. Bayangin, saya pakai ijazah paket A, saya diterima masuk di sekolah Alkitab, ya, di sekolah Alkitab yang ada di Semarang. Ya, dan saya menjalani di sekolah Alkitab itu, saya tinggal di asrama, saya sampai praktek, saya praktek di
Tasikmalaya, saya sampai praktek di Semarang juga, sampai yang terakhir kemarin saya praktek di Kalimantan ya selama 5 sampai 6 tahun saya penggembalaan di sana. Saya menjadi wakil gembala di Kalimantan Barat. Ya, saya di sana dan yang saya jangkau juga di pedalaman-pedalaman juga ya, karena saya juga orangnya orang misi ya, suka ke pedalaman-pedalaman kayak gitu. Dan di situ tuh saya itu sampai lupa, saya tuh nggak pernah kontak sama orang tua saya, bagaimana orang tua saya sudah Kristen, bagaimana saya follow up mereka. Saya nggak follow up karena waktu itu keadaan saya ada di asrama, saya bingung, saya mau keluar juga nggak bisa. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku ada di asrama STT, demikian juga saya jauh dari ayah dan ibu saya dan adik-adik saya, tolong follow up mereka. Benar, teman-teman, akhirnya malaikat sendiri yang follow up orang tua saya dan adik-adik saya. Yang terjadi apa? Adik-adik saya dengar waktu saya di Kalimantan, saya dengar adik-adik saya itu mereka melayani Tuhan semuanya. Ya, puji Tuhan mereka melayani Tuhan. Dan ayah saya pun sama mama saya pun, saya berpikir gini, wah saya di Kalimantan mereka pasti tidak kuat karena kehidupan mereka yang mereka pikir kehidupan orang Kristen itu kehidupannya enak ya, tidak ada penderitaan. Tapi ternyata yang terjadi apa, mereka nanti saya sih juga pengen kayak ayah saya sih kalau pas ada kesempatan, karena ini di daerah saya di Boja juga sinyalnya kurang bagus juga ya untuk seperti ini. Nanti doakan aja, bisa ayah saya nanti juga akan bersaksi sendiri ya. Jadi waktu itu saya dengar cerita dari kesaksian ayah saya, ya saya pulang dari Kalimantan karena di situ tuh saya tuh kayak rindu berat sama orang tua. Karena bayangin 2 tahun, 3 tahun itu tuh saya nggak pulang ya, 3 tahun akhirnya saya pulang ke Semarang dan ternyata saya diceritain dan ternyata orang tua saya ini, bayangin, jadi dia ikut sama anaknya yang Kristen itu, kakak saya yang Kristen, dan ternyata diproses juga di situ. Ya diproses juga di situ. Ya itulah namanya, Alkitab sudah bilang besi menajamkan dengan besi, manusia menajamkan dengan manusia. Ya itu, dan yang terjadi ternyata mereka diproses sampai mereka itu tidak boleh tidur di rumah. Akhirnya mereka itu kalau malam kayak gitu tuh tidurnya itu kayak di emperan kayak gitu, di ruang tamu tapi emperan, karena kalau di desa saya itu kan masih bukan ubin ya, jadi kayak tanah, jadi pakai terpal tidur situ. Nanti kalau pagi itu udah diusir-usir, bang kayak gitu, sampai akhirnya ya pagi itu akhirnya ayah, ibu sama adik saya itu akhirnya dia di luar di pojokan kayak gitu ya. Jadi ada kakak saya makan enak, ayah saya orang tua saya itu nggak makan enak lah, pokoknya mereka itu makan apa adanya. Di situ tuh saya tuh sampai nangis. Ya ampun Tuhan, kuat banget ya orang tua saya. Sampai yang terjadi teman-teman, orang tua saya itu tidur di kandang kambing dan waktu itu malam Natal. Itu kalau saya masih ingin menceritakan kayak gitu tuh saya rasanya pengen nangis. Ya. Jadi ini kesaksian ayah saya sampai diceritakan aja sampai nangis. Jadi mereka malam Natal itu mereka tuh ternyata merindukan saya, dan di situ tuh waktu itu malam Natal dan saya di Kalimantan itu saya tuh merasa, oh saya pengen ketemu orang tua saya ya, saya pengen ketemu orang tua saya, kenapa itu? Dan ternyata yang terjadi teman-teman, di situ saya berdoa, saya mengingat malam Natal waktu itu. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, tolong saya nggak bisa telepon orang tua saya karena di Kalimantan tidak ada sinyal. Ya, di Kalimantan tidak ada sinyal. Saya tidak bisa telepon mereka pun nggak punya telepon, mereka pun nggak punya handphone. Tolong lawat mereka Tuhan malam Natal ini. Yang terjadi apa teman-teman? Ternyata ayah saya itu tuh nangis, dia doa. Jadi mama saya udah tidur, mama saya udah istirahat. Jadi tidurnya itu di kandang kambing ya. Jadi kalau ada kandang kambing, di sebelahnya itu kandang kambing, ada kambing di sini tuh kayak buat jaga. Kalau mereka bilang tuh kayak cakro kayak gitu ya. Apa itu kayak posnya kayak gitulah di situ. Jadi mama saya sama adik saya itu tidur di situ.
Jadi adik saya yang pertama itu dia udah kerja, jadi adik saya yang kedua ini kan yang terakhir ini kan yang masih sekolah, dia tidur di situ dan ayah saya itu nangis, dia itu berdoa sama Tuhan, dia bilang, Tuhan Yesus, saya tetap mau sabar kayak gitu. Dalam keadaan apapun saya tetap mau jaga iman saya kepada Engkau. Ayah saya bilang seperti itu dan yang terjadi apa? Ayah saya itu ditampakin ada satu titik cahaya. Saya merinding. Satu titik cahaya itu tuh semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Terus dia itu melihat kayak titik cahaya itu tuh kayak menjadi jubah ungu. Terus tuh penuh dengan cahaya kemuliaan. Nah di situ tuh ayah saya tuh sampai sujud. Ayah saya tuh sampai nangis dari di situ tuh 24 Desember pas malam Natal persis. Di situ ternyata Tuhan Yesus Isa Al-Masih dia datangi ayah saya. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi besoknya mereka Natalan tuh. Mereka Natalan sampai yang saya itu tuh sampai apa ya? Ketika ada di gereja itu bukannya orang-orang gereja itu tuh bukannya merangkul apa, tapi ayah saya sama mama saya tuh kayak dijauhin kayak gitu kan waktu itu tuh Natal. Dan di situ saya merasakan banget cerita dari ayah saya pun saya merasakan banget. Dan di situ ternyata tuh memang benar-benar Tuhan luar biasa pelihara. Yang terjadi ayah saya dikasih rumah kecil kayak rumah gubuk kayak gitu ya, rumah gubuk kayak gitu. Jadi kayak rumah papan kayak gitu, disuruh bayar berapa kayak gitu, murah banget. Dan ternyata ya puji Tuhan bisa di situ. Dan ayah saya pun masaknya dia harus cari kayu ke hutan, jadi udah kayak kehidupan orang-orang di desa kayak gitu. Dan waktu itu saya juga melihat juga, maksudnya mereka juga kuat ya, bahkan sampai sekarang ini teman-teman mereka itu masih kuat ya di dalam Tuhan. Dan juga ya sekarang ya tinggalnya juga sekarang juga sudah di rumah yang sudah kita sama-sama sewakan sama adik, sama kakak saya juga, sama saya ya, kita sewakan rumah ya supaya mereka juga bahagia di masa tuanya. Dan saya cuma pesen aja sama mereka itu bahwa kehidupan sekarang masa-masa tua ini ya udah kita utamakan Kristus aja, utamakan kita mencari Tuhan aja, mencari Tuhan selalu, mencari Tuhan terus, mencari Tuhan selalu. Dan yang terjadi sampai sekarang mereka praktekkan. Dan papa dan mama saya sampai sekarang pun dalam keadaan sehat ya, kalaupun sakit ya sakit orang tua kayak asam urat, kayak asam lambung ya, kayak gitulah pokoknya ya. Tapi Tuhan tuh masih kasih kekuatan dan kemampuan ya. Demikian kesaksian yang sungguh luar biasa ini. Semoga saudara-saudara kita semakin dikuatkan dan kita semakin percaya. Kiranya melalui kesaksian ini yang semakin sudah percaya namun tidak berani untuk mengambil keputusan. Baiklah demikian, dan kita akan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.